Halo semuanya, kita masuk ke materi yang kedua, laboratorium pengantar akuntansi. Modul yang kedua ini berjudul konsep penandingan, pencatatan transaksi secara manual, proses penyesuaian dan koreksi, serta penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, kita tuh harus paham mengenai konsep penandingan di dalam akuntansi. Jadi ada prinsip matching yang mana pelaporan pendapatan dan beban itu harus dilaporkan pada periode yang sama. Jadi pendapatan dan beban itu pasti saling berhubungan. Nah, tetapi tidak boleh dilaporkan dalam periode yang berbeda karena bisa tidak menunjukkan informasi atau kinerja yang sesungguhnya. Jadi contohnya matching principle, misalnya ada suatu perusahaan yang punya omset di tahun 2025 misalnya sebesar 300 juta. Nah, berdasarkan konsep matching principle tadi ya, maka beban yang muncul karena adanya karena usaha untuk bisa mencapai omset sebesar 300 juta itu harus dilaporkan pada periode yang sama dengan pelaporan omset penjualan yang sebesar 300 juta itu. Jadi cocok antara pendapatan dan bebannya. Contoh beban bisa seperti beban gaji, beban sewa gudang, beban air dan listrik, beban penyusutan kendaraan, dan lain sebagainya gitu. Lalu kita juga akan membuat jurnal umum, membuat buku besar. Kalian akan belajar mengenai T account ya, T account yang mana di sisi kiri itu akan diisi debit dan di sisi kanan itu diisi oleh kredit. Seperti itu. Lalu akan ada banyak latihan yang akan teman-teman coba buka dan kerjakan dari modul 2. Kebanyakan tidak bisa dijelaskan di dalam video atau dalam materi karena teman-teman harus langsung menulis dan mencoba mengerjakan mengikuti panduan yang ada di modul. Kita lanjut ke membuat jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi jurnal koreksi dilakukan itu ketika terjadi suatu kesalahan atau error, misalnya tidak dicatat sama sekali, atau dicatat lebih dari satu kali, atau dicatat tetapi jumlahnya tidak tepat, ya nominalnya salah, atau dicatat hanya di debit atau di kredit saja. Teman-teman tahu kan kalau di dalam akuntansi itu harus ada keseimbangan antara jumlah yang di debit dan yang di kredit. Nah, salah satu contoh kesalahan yang mungkin harus dibuatkan jurnal koreksinya adalah ketika suatu transaksi itu hanya dicatat di sisi debitnya saja misalnya, tetapi lupa mencatat di sisi kreditnya atau sebaliknya. Lalu cara tahu kalau tidak sesuai bagaimana? Pada umumnya dari neraca saldo. Jadi jika nilai debit dan kreditnya tidak sama, maka pasti ada akun atau transaksi yang dicatat secara tidak balance, seperti itu. Lalu kita juga sering membuat jurnal penyesuaian. Ini juga penting. Jurnal penyesuaian itu kita buat ketika terjadi situasi di antara dua hal berikut. Yang pertama, transaksi sudah terjadi tetapi belum dicatat dalam perkiraan, dan yang kedua, transaksi telah dicatat di dalam perkiraan tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Contoh-contoh jurnal penyesuaian misalnya beban yang dibayar di muka ya, lalu pendapatan diterima di muka, penyusutan, beban terutang, pendapatan yang belum diterima, penggunaan perlengkapan sampai periode tertentu. Lalu kita juga akan belajar membuat neraca lajur, laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik.
untuk laporan worksheet atau kertas kerja ya 10 lajur bisa teman-teman pelajari langsung dari buku modul. Namun untuk laporan keuangan teman-teman bisa mengetahui bahwa laporan keuangan tuh ada laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Setelah laporan keuangan selesai dibuat, maka harus dibuatkan jurnal penutup seperti itu. Nah, akun yang ditutup yang melakukan penutupan itu akun nominal harus ditutup ke akun real gitu ya. Jadi dia akan menutup semua akun nominal pada periode akhir akuntansi. Lalu saya rasa itu sudah cukup untuk modul yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semangat belajar dan jangan lupa untuk coba dikerjakan modul 2 semua soal dan latihan pada laboratorium pengantar akuntansi.